Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia memiliki rakyat, wilayah, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Sebagai negara merdeka yang sedang berupaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional, Indonesia tidak menginginkan menjadi negara yang terbelakang dan miskin. Indonesia ingin menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain yang maju dan sejahtera. Coba bayangkan kehidupan yang nyaman dengan segala fasilitas yang memadai seperti pembangunan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas yang dibangun oleh pemerintah, pembangunan kereta cepat seperti MRT dan KRL, jalan tol, zebra cross, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang dapat memperkuat integrasi nasional, pelayanan kesehatan yang baik seperti pembangunan rumah sakit umum, posyandu, puskesmas, dan vaksinasi yang diberikan pemerintah secara gratis kepada warga negara Indonesia. Nah, semua itu dibiayai oleh APBN. APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN berisi daftar terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Setiap tahun APBN sering meningkat dengan perkembangan ekonomi. Tahukah kamu bahwa dalam APBN penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, di mana pajak menyumbang kurang lebih 70% dari penerimaan dalam APBN kita, dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak, seperti sumber daya alam dari migas, pendapatan dari kementerian, dan lembaga lainnya. Membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan nasional. Sesuai dengan fungsi pajak sebagai regularen, bahwa melalui pajak pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Kegunaan APBN. Dana yang terhimpun di dalam APBN oleh pemerintah digunakan untuk membiayai belanja negara. APBN digunakan untuk 1. Belanja pemerintah pusat untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, perumahan, dan fasilitas umum, perlindungan sosial, pertahanan, pelayanan umum, ketertiban umum, pariwisata, serta transfer ke daerah. Kedua, anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan digunakan untuk percepatan pemulihan kesehatan berupa pengadaan vaksin, penyediaan obat vaksin, penyediaan makanan tambahan bagi balita, membangun laboratorium, membangun puskesmas dan rumah sakit. 3. Anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas pelayanan pendidikan, beasiswa, serta bantuan operasional sekolah. Semua anggaran tersebut berasal dari uang rakyat melalui penerimaan pajak. Kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak, maka pendapatan negara akan meningkat, sehingga bisa mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju, dan merata, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat tercipta. Jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, maka hal yang akan terjadi bisa berupa kesenjangan kesejahteraan, karena pembangunan yang tidak merata, dan sebagainya. Masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya sama artinya dengan warga negara yang ikut bersama-sama dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan membayar pajak, kita telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas negara. Warga negara yang baik taat pajak. Pajak kita untuk kita.